Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, ketemu lagi dengan Ustazah Lili ya, dengan pelajaran apa? Akidah akhlak. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela atau sifat-sifat yang harus kita hindari. Apa saja? Sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sikap tercela di kelas 6 yang akan kita pelajari yaitu tentang marah, fasik, dan murtad. Marah. Siapa yang pernah marah? Pasti tentunya pernah ya, kita semua pernah marah. Artinya ternyata yaitu sikap luapan perasaan tidak senang seseorang terhadap sesuatu. Ciri-cirinya matanya merah, mulutnya berdesir, tangannya gemetar, dan terkadang sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Na'udzubillah ya, kalau kita marah sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Terus selanjutnya, akibatnya apa sih kalau kita sering marah? Kita sering misalkan nggak suka karena sesuatu, akhirnya kita marah. Nah, akibatnya apa ya? Nah, akibatnya ternyata teman-teman dimurkai oleh Allah. Allah murka. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Sudah hafal ya hadis tersebut? Hadis sejak TK itu ya. Nah, akibatnya Allah sangat murka. Allah sangat tidak suka kalau orang yang marah, dijauhi dan dibenci teman-temannya. Dan selanjutnya juga menimbulkan permusuhan kalau kita suka marah. Yang sebelumnya nggak punya musuh, akhirnya jadinya punya musuh. Nah, mulai sekarang meskipun belajar di rumah, teman-teman harus menghindari yang namanya marah. Dikurangi marah-marah, dikurangi kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya. Gimana Ustazah tipsnya supaya kita tidak marah? Yang pertama, jangan lupa ketika mau marah, sudah ada di dalam dadanya mau marah, minta tolong kepada Allah dengan membaca ta'awud. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena datangnya marah itu adalah dari syaitan. Makanya minta perlindungannya kepada Allah. Terus yang kedua, diam dan menjaga lisan. Jadi kalau mau marah, langsung deh kita diam. Baca ta'awud, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kalau masih tetap marah, gimana Ustazah? Segera ambil wudhu dan ambil posisi yang lebih rendah. Maksudnya, misalkan kita yang sebelumnya berdiri pas waktu marah, kalau pas waktu marah segera duduk sambil baca ta'awud dan istighfar tadi. Terus selanjutnya juga setelah duduk masih pengen marah, segera berbaring. Kalau berbaring masih marah lagi, segera untuk ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Insya Allah marahnya akan segera reda. Nah, sifat yang kedua yang harus kita hindari yaitu fasik. Apa itu fasik? Fasik artinya orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mematuhi atau melaksanakannya. Contohnya, orang Islam, di agamanya Islam, di KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat. Nah, itu yang disebut dengan orang fasik ya. Nah, kalau kalian sudah kelas 6, sudah tahu bahwa kalian adalah agamanya Islam, sudah tahu itu adalah kebenaran, wajib yang harus kita jalankan, misalkan menutup aurat, sholat 5 waktu, puasa, terus kalian tidak mengerjakan, berarti kalian termasuk golongan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min zalik ya, kita semoga terhindar dari orang yang seperti itu. Nah, akibatnya apa Ustazah? Yang pertama, tidak disukai dan tidak dipercayai oleh orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita nggak percaya kalau anak itu baik, karena dia apa? Dia tidak melakukan suatu kebaikan.
dibenci Allah dan tidak diberi petunjuk. Dan yang terakhir tentunya masuk neraka. Tipsnya supaya kita terhindar dari sifat fasik, yang pertama mengingat siksa dan ancaman Allah. Jadi kalau orang-orang yang fasik tadi siksanya apa? Langsung masuk neraka. Kita nggak mau kan jadi penghuni neraka. Nah, makanya kita harus menghindari sifat fasik, meminta pertolongan kepada Allah, dan tentunya berteman dengan orang-orang yang sholih. Karena seperti sabdanya Rasulullah ya, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia juga akan kecium bau wanginya. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang pandai besi, maka dia otomatis juga akan tercium bau besi yang dibakar. Sehingga pintar-pintar untuk mencari teman. Nah, selanjutnya yaitu murtad. Apa itu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam ke agama yang lain. Misalkan dia sebelumnya Islam, ternyata dia keluar dari ajaran agama Islam. Nah, disebut dengan murtad. Selain itu juga akibatnya apa, Ustazah? Tentu orang yang seperti itu yang mempermainkan agama, dia akan masuk neraka dan dapat murka dari Allah. Allah marah sama dia. Terus amal ibadah yang dia lakukan sama ini terputus. Ya, jadi tidak diakui amal ibadah sebelumnya, dan tentunya dibenci oleh manusia. Nah, agar kita terhindar dari sikap murtad, mulai sekarang kita harus banyak belajar agama, perbanyak baca buku tentang agama Islam, perbanyak membaca di media dan lain sebagainya yang itu tentang agama Islam, bukan sebaliknya. Terus dan juga ingat, kita harus mengingat bagaimana Allah marah ketika kita misalkan keluar dari ajaran Islam. Dan yang terakhir, berkumpul dengan orang solih, sama seperti ketika kita tidak ingin menjadi orang yang fasik tadi. Nah, terakhir dari Ustazah tugasnya yaitu silahkan baca buku Salam 6A tentang akhlak tercela. Ya, di situ sudah ada sifat fasik, sifat murtad, dan juga tentunya tadi tentang marah. Dan dikerjakan soalnya ya, dikerjakan soalnya dari ROM 1 sampai ROM 3. Insya Allah itu saja dari Ustazah. Sampai jumpa, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.